Menghayati dia. Di balik tembok sunyi, Rumah Sakit Jiwa Universitas Muhammad Natsir. Ada cerita yang tak semua orang sanggup dengar. Malam-malam dipenuhi bisikan, jeritan, dan tatapan kosong yang menusuk jiwa. Pasien-pasien tanpa nama, tanpa harapan, hidup dalam dunia yang tak kita pahami. Ia bukan satu, tapi 7. 7 wajah dalam satu tubuh, halusinasi yang menghantui, isolasi yang membunuh pelan-pelan, harga diri yang runtuh, amarah yang meledak tanpa kendali, keheningan yang terlalu dalam, keinginan untuk mengakhiri segalanya, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Mereka bilang ia hanya butuh perawatan. Tapi di sini, can you still tell who needs saving? Halusinasi. Assalamualaikum, Ibu. Boleh saya duduk, Bu? Ini Ibu Dea ya, Bu ya. Ibu masih ingat sama saya, Bu? Awak perawat Ila, Bu. Ya, masih ingat Ibu sama perawat Ila? Hariku, Bu. Malam tadi saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur, Bu? Soalnya suara itu datang lagi. Kalau boleh tahu, kayak mana sih suara yang Bu dengarin itu? Mereka bilang saya jahat, saya nggak berguna. Dan saya nggak berguna. Perawat Ila bantu Ibu buat menghilangin rasa takut sama suara saya itu, boleh nggak? Berarti Ibu biasanya kalau dengerin suara itu kapan aja biasanya, Bu? Biasanya saat saya sendiri dan saat malam hari mau tidur gitu. Kalau itu biasanya kita bisa menghilangin suaranya, Bu. Ibu mau nggak
biasanya ibu suka dengar musik nggak? Berarti biasanya ibu suka lagu apa, Bu? Kayak lagu Kalau dangdut suka nggak ibu? Kalau boleh tahu, penyanyi dangdut kesukaan ibu apa ya, Bu ya? Rhoma Irama. Itu bisa banget bantu ibu, Bu. Jadi kalau ibu lagi sendirian atau nggak ada kegiatan lagi, ibu bisa tuh kayak dengerin musik lagu Bapak Rhoma Irama. Jadi ibu bisa goyang. Ibu bisa goyang kan? Bisa. Jadi itu Bu cara menghilangi rasa suara-suaranya itu, Bu. Apakah ibu bisa melakukannya mulai nanti, Bu? Oke, berarti besok Dila kalau udah balik ke sini, Bu, harus bisa ya, Bu ya. Nanti besok Dila balik lagi, jadi Ibu udah merasa agak mendingan ya, Bu ya, atas suara-suaranya ya, Bu. Bu, terima kasih, Ibu. Kalau kayak gitu, Bu, Ibu nanti juga bisa catat di sini, Bu. Kalau Ibu dengar suaranya apa, bisa ditulis suara apa sih Ibu dengarin. Nanti kalau bisa ada suara itu apa sih Ibu lakuin, bisa Ibu catat di sini, Bu. Jadi besok perawat Dila bisa cek lagi apa kegiatan Ibu malam ini. Bisa, Bu? Oke, baik, terima kasih ya, Bu. Besok Dila balik lagi. Assalamualaikum. Pelaku kekerasan. Siang, Ibu. Lah, Ibu takkan jawab, Bu. Takkan Ibu nama Ibu, Bu? Siapa nama Ibu? Syahrini. Eni, nama Ibu Eni. Jadi Bu, awak kok perawat Cecel, Bu. Apa rasa tahan baik di hati Ibu? Bu ada? Anak awak dilantak dari si anak siapa tu. Lah kok bisa Ibu kamari, Bu? Awak jantan di warga. Awak akan membunuh anak siapa, batang. Walau sakit hati anak meninggal. Tak makan juga nasi dong. Ibu kalau sakit hati bagaimana Ibu? Biasanya awak antuan kapal akan diam. Besok kok tak boleh kayak gitu lah dia, Bu. Boleh saya lihat tangan Ibu? Tangan Ibu luka-luka. Ibu awak tangan Ibu. Kalau Ibu luka sakit. Kau ajaran caranya ya, Bu ya. Kau ada bantal. Kau bantal coba Ibu pegang dulu ya. Iya. Lalu kau. Enggak. Ibu langkah lagi mau Ibu coba. Itu cantik. Ibu kalau misalnya Ibu masih ada je sakit hati Ibu, boleh Ibu tepuk-tepuk saya bantalnya sekuat tenaga. Boleh? Cuba tepuk-tepuk saya. Boleh Ibu. Tuh. Cantik. Ayo. Tu Ibu tepuk-tepuk saya tarik kalau Ibu sakit hati. Jangan kalau Ibu angkat diam. Ibu badan Ibu. Coba Ibu. Siapa yang Ibu berangan? Siapa? Coba benci kan ya. Yang bisa kita yang kadim jalan lah. Jadi Ibu iri je rambut Ibu ya. Beko Ibu kalau misalnya ada apa-apa Beko, Ibu boleh tulis di catatan Ibu. Kok bawa Karina, Ibu tahan catatan Ibu kok. Ibu, tahun Ibu ini. Ibu Eni, ayo. Kini Ibu boleh tulis di catatan Ibu. Tulis apa yang Ibu rasakan kini ya. Makasih Ibu tadi pagi, dari tadi pagi jaga pagi. Ibu lah makan atau lalu, boleh Ibu tulis di situ ya. Oke, awak tungguan ya Bu ya. Ibu, Ibu. Oke, Ibu makasih banyak Ibu. Takkan apa kecil awak tadi Bu? Apa kecil awak tadi Bu? Kalau sakit hati awak tukuk bantal. Sakit yang itu apa Ibu? Awak sabui nama siapa? Bu, ada kan hati Ibu kini? Alah ya. Pamit dulu ya Ibu ya. Dah. Ibu tadi?
makasih banyak ya. Awak pamit dulu ya Bu ya. Makan banyak-banyak ya Bu. Adik. Isolasi sosial. Ibu, naik ke tewak Bu. Dapat apa dong? Naik ke tewak lu. Boleh awak duduk Bu? Ibu, perkenalkan saya perawat Dia. Sebelumnya, Ibu namanya siapa ya? Baik Bu. Baik Bu. Ibu, saya boleh tanya bagaimana perasaan Ibu hari ini? Nama Ibu Shirley ya? Baik Ibu. Tapi saya lihat-lihat Ibu sering menyendiri di kamar. Kenapa ya Ibu? Boleh Ibu lihat saya sebentar? Ayam Ibu rasuan kini. Boleh Ibu keluaran ayam Ibu rasuan kini. Cukup Ibu cerita awak dah. Itulah Bu kawat saya. Beko kalau Ibu pandang-pandang makin dalam masalah Ibu beko. Acak Ibu cerita ni kawat deh. Bye Bu. Oh, lama nak cek. Patu Bu, salah lama nak cek. Ayam Ibu tendang. Boleh awak tolong Ibu cara berkomunikasi dengan baik dengan orang. Untuk saat ini Ibu lebih dekat sama siapa? Baik Ibu. Di sini Ibu tidak sendirian. Saya ada di sini untuk mengajak Ibu mengenai hal-hal yang Ibu sukai, cara berinteraksi dengan orang lain. Apakah Ibu mau? Gak apa-apa ya Bu, kita mulai dari awal lagi supaya Ibu bisa berinteraksi dengan orang lain. Saya senang berbicara dengan Ibu setiap kali bicara ringan membantu Ibu berinteraksi dengan orang lain. Selamat pagi Pak, boleh saya duduk di sini sebentar? Apa kabar Bapak pagi ini? Biasa aja sih. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Dia. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Sangat bagus ya Pak. Kalau saya perhatikan beberapa hari ini Bapak sering menyendiri. Kalau saya boleh tahu apa yang Bapak pikirkan? saya cuma capek terus untuk mikirin semuanya gitu. Capek seperti apa maksudnya Pak? Bapak bisa cerita sama saya? Iya, karena saya merasa lelah. Saya tidak bisa membanggakan orang tua saya, kuliah saya berhenti, dan kalau bekerja pun nggak lama gitu.
Bapak nggak boleh berpikir kayak gitu. Kalau saya boleh tahu kegiatan apa yang Bapak sukai? Saya suka nyanyi. Selain itu tidak ada. Keren. Pasti suara Bapak bagus ya. Kalau saya boleh tahu Bapak suka lagu apa? Saya suka lagu rock gitu. Wah, bagus ya selera Bapak. Bapak harus tahu nih, dengan bernyanyi Bapak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Bapak rajin bernyanyi, kayak nanti Bapak bisa bisa kerja di kafe, di hotel. Pasti orang tua Bapak bangga sama Bapak. Oh iya ya. Iya Pak. Nah, tiba hari ini kita udah selesai bincang-bincangnya. Ini ada buku harian. Nanti Bapak isi kegiatan apa yang Bapak lakukan setelah ini. Besok saya cek lagi ya Pak. Permisi Ibu, Assalamualaikum. Boleh saya duduk Bu? Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Rastawi Agustin. Kalau boleh tahu Ibu, nama Ibu siapa Bu dan sedang dipanggil apa? Indri. Baik Ibu, saya lihat dari tadi Ibu menggaruk-garuk tangan Ibu ya Bu. Apakah terasa gatal Bu? Iya Bu, saya merasakan gatal. Baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar dalam waktu 10-15 menit Ibu? Boleh Bu. Ibu ingin berbincang-bincangnya di sini saja atau kita cari tempat lain Ibu? Sini saja Bu. Baik Ibu, biasanya Ibu mandi berapa kali sehari dan apakah Ibu hari ini sudah mandi Bu? Saya biasanya mandi 1 kali sehari. Hari ini saya belum mandi Bu. Kalau boleh tahu Bu, menurut Ibu apa sih kegunaan mandi Bu? Supaya badan kita tidak bau ya Bu. Oh, betul sekali Bu. Kalau boleh tahu Bu, merasa sulit mandi apakah alasannya Bu? Saya merasa lelah dan saya merasa malas Bu kalau mandi. Kalau begitu, menjaga kebersihan diri itu penting untuk mencegah gatal, bau badan, dan infeksi kulit Bu. Kalau tidak mandi, bisa timbul masalah seperti kudis atau kutu Bu. Apakah Ibu tahu tanda-tanda orang yang kurang merawat diri Bu? Tahu Bu. Seperti apa Ibu? Gatal, bau badan, kukunya kotor. Betul sekali Bu. Sekarang saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan untuk mandi dan menjaga kebersihan diri. Seperti ada sabun, sampo, sikat gigi, dan handuk. Apakah Ibu sudah tahu cara menggunakan alat tersebut Bu? Saya sudah tahu sih Bu, tapi saya agak sedikit lupa. Baik Bu, saya akan ajarkan cara mandi yang benar dan mudah supaya Ibu bisa mandiri. Kita mulai dari mencuci muka, lalu lanjut dengan menyisir rambut Bu. Setelah itu mandikan dan basahkan badan dan sambil menggosok gigi dan memotong kuku Bu. Baik Bu, saya siap belajar. Baik, setelah itu Ibu setelah mandi jangan lupa mengeringkan badan dan memakai pakaian yang bersih ya Ibu. Ini juga bagian dari menjaga kebersihan diri. Apakah Ibu paham? Ya Bu, saya paham. Terima kasih. Kalau Ibu sudah bisa mandi sendiri, bagaimana perasaan Ibu? Mungkin saya akan merasa lebih senang dan lebih nyaman. Bagus Ibu, saya akan mendampingi Ibu sampai Ibu benar-benar bisa melakukan sendiri. Kita juga akan membuat jadwal mandi supaya Ibu ingat dan terbiasa dengan mandi Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama Ibu Indri, kita akan terus berlatih bersama supaya Ibu makin mandiri dalam merawat diri. Baik Ibu, mungkin sampai sini aja berbincang-bincang kita. Mungkin di besok hari kita akan membahas ini juga Ibu, seperti tadi bagaimana Ibu mandi, mencuci rambut, memotong kuku,
Ini kertas untuk ibu, jangan lupa dibuat jadwalnya ya ibu. Mandi ibu berapa kali sehari, menggosok giginya, membersihkan rambut, dan memotong kukunya ya ibu. Baik, terima kasih ya ibu. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi ibu? Saya cukup paham. Isi Bapak, Assalamualaikum. Salam. Boleh saya duduk Pak? Risiko bunuh diri. Baik Bapak, jadi perkenalkan saya Perawat Jian. Saya kesini tujuannya untuk menanyakan beberapa hal tentang perasaan Bapak belakangan ini. Apakah boleh Pak? Baik Bapak, gimana perasaan Bapak belakangan ini? Apakah Bapak merasa putus asa, sedih, marah atau apalah itu Pak? Iya Bu, saya rasa hidup saya ini nggak ada gunanya lagi Bu. Buat apa saya hidup ini Bu? Gitu ya Pak. Apakah Bapak merasa ingin mengakhiri hidup? Iya Bu. Lalu apakah ada rencana untuk mencegah itu? Iya Bu, saya ingin minum obat sebanyak-banyaknya supaya tidak bisa bangun lagi. Berarti Bapak sudah menyiapkan obat tersebut ya Pak? Atau udah pernah mencoba untuk melakukan itu Pak? Sudah banyak saya coba Bu, tapi belum. Saya sudah ada menyiapkan obat itu Bu, tapi belum ada yang saya coba gitu. Seperti itu ya Pak. Apakah keinginan itu masih ada sekarang Pak? Keinginan itu selalu ada rasanya untuk nanti hidup. Apakah sekarang Bapak masih punya rencana buat minum obat tersebut Pak? Kadang masih ada Bu, tapi saya masih bingung. Baik Pak, jadi saya kesini ingin memberi dukungan kepada Bapak dan memberikan rasa percaya diri penuh supaya Bapak tidak melakukan hal tersebut lagi ya Pak. Baik Bapak, cukup pertanyaan buat hari ini. Di sini ada buku. Nah nanti Bapak bisa tulis keseharian Bapak di sini, apapun yang Bapak rasakan. Bapak bisa. Assalamualaikum Bu. Duduk ya Bu. Duduk ya Bu. Saya nggak apa-apa ini Bu kok Bu. Boleh saya duduk Bu? Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya perawat inti yang bertugas pada pagi hari ini yang akan merawat Ibu pada hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya Bu? Syahrini. Kalau begitu bagaimana Ibu kita berbincang-bincang sebentar tentang apa yang Ibu rasakan pada hari ini? Apakah Ibu bersedia? Kita berbincang-bincangnya kurang lebih menghabiskan Kita berbincang-bincangnya kurang lebih 15 menit ya Ibu. Ibu maunya kita berbincang-bincang di sini atau di tempat lain Ibu? Di sini aja ya Ibu. Iya baik Ibu. Baik Ibu. Ibu, apakah Ibu bisa menceritakan lebih lanjut tentang apa yang Ibu rasakan pada hari ini Ibu? Kaki mana kayak aduh kamu hawa di situ ini ambil tanah hawa. Oh,
jadi itu ya Bu yang buat Ibu sangat takut dan cemas ya Ibu. Jadi perasaan dia tidak tenang. Jadi itu ya Bu yang buat dia nyenyak tidur malam tadi Ibu. Kenapa tuh Bu? Oh tapi sih awak kan orang kaya badan. Kalau makan tanah awak banyak. Kalau makan ada Ibu makan malam tadi Bu? Lain. Berapa kali Bu makan dalam sehari Bu? 10. Emang iya 10 kali makan Ibu dalam sehari Bu? 3 kali itu. Nah, kalau Ibu sudah makannya udah apa sih? Kalau makan makan Ibu udah banyak, pikiran Ibu sudah tenang. Besok Nah, kalau makan Ibu sudah banyak, tidur Ibu sudah nyenyak, besok kita ketemu lagi ya Ibu, berbincang-bincang untuk Nah, kalau makan Ibu sudah banyak, pikiran Ibu sudah tenang, besok kita jumpa lagi ya Ibu. Besok kita jumpanya mau di sini atau di mana Ibu? Di taman, Di taman ya Ibu. Waktunya sama seperti tadi atau bagaimana Ibu? Oh, ini sore gue nampak sunset. Sore aja ya Ibu. Oke Ibu. Nah, baik Ibu, hari ini kita cukupkan saja ya Bu sampai di sini berbincang-bincang kita. Besok kita ketemu lagi ya Ibu, seperti salah dan sore di taman gitu kan? Iya. Dari mana Ibu? Jadi hari ini berbincang-bincang kita sampai di sini saja ya Ibu. Besok kita ketemu lagi di taman dan pada sore hari ya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi Pak, boleh saya duduk di sini sebentar? Apa kabar Bapak pagi ini? Biasa aja sih. Sebelumnya perkenalkan saya Prawatia. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Indra. Insya bagus ya Pak. Kalau saya perhatikan beberapa hari ini Bapak sering menyendiri. Kalau saya boleh tahu apa yang Bapak pikirkan? Saya cuma capek terus untuk mikirin semuanya gitu. Capek seperti apa maksudnya Pak? Bapak bisa cerita sama saya? Iya, karena saya apa gitu ya. Saya merasa bersalah. Saya tidak bisa membanggakan orang tua saya, kuliah saya berhenti, dan kalau bekerja pun nggak tahan lama gitu. Bapak nggak boleh kayak gitu. Kalau saya boleh tahu, apa kegiatan yang Bapak sukai? Bapak nggak boleh berpikir kayak gitu. Kalau saya boleh tahu, kegiatan apa yang Bapak sukai? Saya suka nyanyi. Selain itu tidak ada. Keren. Pasti suara Bapak bagus ya. Iya Pak. Nah, untuk hari ini kita udah selesai bincang-bincangnya. Ini ada buku harian. Nanti Bapak isi kegiatan apa yang Bapak lakukan setelah ini. Besok saya cek lagi ya Pak. Nah, kalau saya boleh tahu Bapak suka lagu apa? Saya suka lagu rock gitu. Wah, bagus ya selera Bapak. Bapak harus tahu nih, dengan bernyanyi Bapak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Bapak rajin bernyanyi, kayak nanti Bapak bisa kerja di kafe, di hotel. Pasti orang tua Bapak bangga sama Bapak. Oh iya ya Bu. Selamat pagi Pak, boleh saya duduk di sini sebentar? Apa kabar Bapak pagi ini? Biasa aja sih. Sebelumnya perkenalkan saya Prawatia. Boleh saya tahu nama Bapak? Nama saya Indra. Insya bagus ya Pak. Kalau saya perhatikan beberapa hari ini Bapak sering menyendiri. Kalau saya boleh tahu apa yang Bapak pikirkan? Saya cuma capek terus untuk mikirin semuanya gitu. Capek seperti apa maksudnya Pak? Bapak bisa cerita sama saya? Iya,
karena saya merasa bersalah. Saya tidak bisa membanggakan orang tua saya, kuliah saya berhenti, dan kalau bekerja pun nggak lama gitu. Bapak boleh berpikir kayak gitu. Kalau saya boleh tahu kegiatan apa yang Bapak sukai? Saya suka nyanyi, selain itu tidak ada. Keren. Pasti suara Bapak bagus ya. Kalau saya boleh tahu Bapak suka lagu apa? Saya suka lagu rock gitu. Wah, bagus ya selera Bapak. Bapak harus tahu nih, dengan bernyanyi Bapak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau Bapak rajin bernyanyi, kayak nanti Bapak bisa bisa kerja di kafe, di hotel. Pasti orang tua Bapak bangga sama Bapak. Oh iya ya Bu. Iya Pak. Nah, tiba hari ini kita udah selesai bincang-bincangnya. Ini ada buku harian. Nanti Bapak isi kegiatan apa yang Bapak lakukan setelah ini. Besok saya cek lagi ya Pak. Permisi Ibu. Assalamualaikum. Mana saya duduk Bu? Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya perawat Rastauli Agustin. Kalau boleh tahu Ibu, nama Ibu siapa Bu dan sedang dipanggil apa? Indri. Baik Ibu, saya lihat dari tadi Ibu menggaruk-garuk tangan Ibu ya Bu. Apakah terasa gatal Bu? Iya Bu, saya merasakan gatal. Baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang-bincang sebentar dalam waktu 10-15 menit Ibu? Boleh Bu. Ibu ingin berbincang-bincangnya di sini saja atau kita cari tempat lain Ibu? Sini saja Bu. Baik Ibu, biasanya Ibu mandi berapa kali sehari dan apakah Ibu hari ini sudah mandi Bu? Saya biasanya mandi 1 kali sehari. Hari ini saya belum mandi Bu. Kalau boleh tahu Bu, menurut Ibu apa sih kegunaan mandi Bu? Supaya badan kita tidak bau ya Bu. Oh, betul sekali Bu. Kalau boleh tahu Bu, merasa sulit mandi apakah alasannya Bu? Saya merasa lelah dan saya merasa malas Bu kalau mandi. Kalau begitu, menjaga kebersihan diri itu penting untuk mencegah gatal, bau badan, dan infeksi kulit Bu. Kalau tidak mandi, bisa timbul masalah seperti kudis atau kutu Bu. Apakah Ibu tahu tanda-tanda orang yang kurang merawat diri Bu? Tahu Bu. Seperti apa Ibu? Gatal, bau badan, kukunya kotor. Betul sekali Bu. Sekarang saya akan menjelaskan alat-alat yang diperlukan untuk mandi dan menjaga kebersihan diri. Seperti ada sabun, sampo, sikat gigi, dan handuk. Apakah Ibu sudah tahu cara menggunakan alat tersebut Bu? Saya sudah tahu sih Bu, tapi saya agak sedikit lupa. Baik Bu, saya akan ajarkan cara mandi yang benar dan mudah supaya Ibu bisa mandiri. Kita mulai dari mencuci muka, lalu lanjut dengan menyisir rambut Bu. Setelah itu mandikan dan basahkan badan dan sambil menggosok gigi dan memotong kuku Bu. Baik Bu, saya siap belajar. Baik, setelah itu Ibu setelah mandi jangan lupa mengeringkan badan dan memakai pakaian yang bersih ya Ibu. Ini juga bagian dari menjaga kebersihan diri. Apakah Ibu paham? Ya Bu, saya paham. Terima kasih. Kalau Ibu sudah bisa mandi sendiri, bagaimana perasaan Ibu? Mungkin saya akan merasa lebih senang dan lebih nyaman. Bagus Ibu. Saya akan mendampingi Ibu sampai Ibu benar-benar bisa melakukan sendiri. Kita juga akan membuat jadwal mandi supaya Ibu ingat dan terbiasa dengan mandi Ibu. Makasih ya Bu. Sama-sama Ibu Indri. Kita akan terus berlatih bersama supaya Ibu makin mandiri dalam merawat diri. Baik Ibu, mungkin sampai sini aja berbincang-bincang kita. Mungkin
di besok hari kita akan membahas ini juga Ibu, seperti tadi bagaimana Ibu mandi, mencuci rambut, memotong kuku, dan yang lain-lainnya Bu. Ini kertas untuk Ibu, jangan lupa dibuat jadwalnya ya Ibu. Mandi Ibu berapa kali sehari, menggosok giginya, membersihkan rambut, dan memotong kukunya ya